Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ardana Sitoresmi, NPM 06 2019 107187. Saya akan menjelaskan materi tentang MANET atau Mobile Ad Hoc Network, yaitu tugas jaringan komputer. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat PPT-nya. Oke, Mobile Ad Hoc Network atau MANET. Di sini ada beberapa pembahasannya. Untuk yang pertama adalah pengertiannya. Oke, sesuai dengan namanya, MANET atau Mobile Ad Hoc Network adalah teknologi jaringan yang tersusun dari kumpulan ad hoc node yang berbeda-beda atau sejenis yang bersifat mobile. MANET bebas terhubung ke segala arah atau bergerak secara independen. Maka dari itu, penerusan ke perangkat lain sering berubah dan meneruskan ke lalu lintas jaringan yang tidak terkait. Setiap node pada MANET terhubung dengan node lain menggunakan koneksi wireless. Sekumpulan node ini tanpa infrastruktur yang tetap atau permanen. Hal ini disebabkan karena tingkat mobilitas node yang tinggi menyebabkan MANET tidak memerlukan infrastruktur yang tetap. Selanjutnya, setiap node dilengkapi dengan transmitter atau receiver wireless menggunakan antena atau sejenisnya yang bersifat omnidirectional broadcast, highly directional point-to-point yang memungkinkan untuk diarahkan atau dikombinasi dari beberapa hal tersebut. Yang dimaksud omnidirectional sendiri adalah gelombang radio dipancarkan ke segala arah oleh perangkat transmitter wireless. Sedangkan highly directional adalah gelombang yang dipancarkan ke satu arah tertentu. Singkatnya, MANET merupakan sistem jaringan di mana setiap node tidak hanya berperan sebagai host atau perangkat pengguna, tetapi juga sebagai router yang dapat meneruskan paket kepada node lain yang menjadi tujuan pengiriman paket tersebut. MANET memiliki sistem administrasi jaringan yang tidak terpusat. Setiap node dapat keluar masuk dari jaringan dengan mudah. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik. Mobile Ad Hoc Network memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah topologi dinamis. Node pada MANET bersifat dinamis karena dapat berpindah-pindah kemana saja. Maka topologi jaringan yang terbentuk adalah loncatan antara hop ke hop dan dapat berubah secara tidak terpola. Itu terjadi secara terus-menerus tanpa ada ketetapan waktu untuk berpindah. Yang kedua adalah otonomi, yaitu setiap node pada MANET berperan sebagai end user sekaligus sebagai router, yang menghitung sendiri route path yang selanjutnya akan dipilih. Yang ketiga adalah keterbatasan bandwidth. Link pada jaringan wireless cenderung memiliki kapasitas yang rendah jika dibandingkan dengan jaringan yang berkabel. Jadi kapasitas yang keluar untuk komunikasi wireless juga cenderung lebih kecil dari kapasitas maksimum transmisi. Yang ketiga adalah keterbatasan energi. Yang keempat, node tersebut menggunakan tenaga baterai untuk beroperasi, sehingga perlu perancangan untuk optimalisasi energi, karena dia mobile device ya. Selanjutnya adalah keterbatasan keamanan. Jaringan wireless cenderung lebih rentan terhadap keamanan daripada jaringan berkabel. Ini seperti pencurian, yaitu eavesdropping, spoofing, dan denial of service. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. MANET sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah tidak memerlukan dukungan infrastruktur sehingga mudah diimplementasikan. Sehingga jika infrastruktur yang ada tidak berfungsi atau tidak ada, MANET ini tetap dapat diterapkan. Yang kedua adalah dapat mengakses informasi secara real-time ketika berhubungan dengan mobile node lain, sehingga pertukaran data dan pengambilan keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang ketiga, dapat direkonfigurasi dalam beragam topologi sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia dapat menggunakan
topologi apapun. Yang keempat, cepat beradaptasi terhadap perubahan topologi dan kondisi network atau penggunaan traffic. Yang terakhir, setiap node dapat berperan sebagai router sehingga dapat ditentukan ke arah mana saja rute yang akan dijadikan jalurnya. Lalu yang untuk kekurangannya, yang pertama, akan terjadi packet loss jika transmisi mengalami error. Sering terjadi disconnection karena tidak selalu berada dalam network area. Bandwidth komunikasi terbatas. Yang keempat, memungkinkan terjadinya looping. Looping sendiri terjadi karena node berperan sebagai router sekaligus end user-nya. Lalu mudahnya penyadapan data pada jaringan wireless lifetime. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi atau penerapannya. Nah, penerapan pada mobile ad hoc network dibuat dari perangkat mobile device. Itu bisa laptop atau PC yang mobile. Lalu jaringan jenis ini biasa digunakan di daerah dengan lingkungan yang terisolir, seperti pada daerah yang terkena bencana alam atau dalam operasi penyelamatan. Jadi seperti daerah-daerah yang terpelosok seperti itu. Lalu manet juga dibangun di daerah operasi militer dan cocok diimplementasikan untuk bangunan-bangunan yang berjarak tidak terlalu jauh, seperti perkantoran, kampus, sekolah, ataupun lain-lainnya lagi. Lalu yang terakhir adalah protokol routing. Nah, routing sendiri merupakan suatu mekanisme penentuan jalur komunikasi yang menghubungkan dari node pengirim ke node penerima. Melakukan pengiriman data, maka protokol routing bertugas menentukan jalur yang akan digunakan untuk mengirimkan data sampai tiba di tempat penerima. Protokol routing pada manet dibedakan menjadi 3, yaitu protokol routing proaktif, reaktif, dan hybrid. Untuk yang pertama adalah protokol routing proaktif. Algoritma dari protokol ini akan mengelola daftar tujuan dan rute terbaru masing-masing serta bersifat broadcast, sehingga sistem pendistribusian tabel routingnya selalu diupdate secara periodik. Hal ini akan memperlambat aliran data jika terjadi restrukturisasi routingnya. Beberapa contoh protokol dari routing proaktif ini, yang pertama adalah Optimized Link State Routing Protocol atau OLSR. Yang kedua adalah Better Approach to Mobile Ad Hoc Network atau BADMAN. Yang ketiga Hierarchical State Routing Protocol atau HSR. Yang keempat Destination Sequence Distance Vector atau DSDV. Dan yang terakhir adalah Witness Aided Routing atau WAR. Selanjutnya adalah yang kedua protokol routing reaktif. Protokol routing reaktif melakukan proses pencarian node tujuan dengan cara on demand, yang berarti proses pencarian rute hanya dilakukan ketika node sumber membutuhkan komunikasi dengan node tujuan. Jadi routing table yang dimiliki oleh node berisi informasi rute node tujuan saja. Contoh dari routing reaktif yaitu Ad Hoc On Demand Distance Vector atau AODV, Backup Search Routing atau BSR, Dynamic Search Routing atau DSR, dan yang terakhir End Routing Algorithm for Manet atau ARAMA. Lalu untuk yang terakhir adalah protokol routing hybrid. Protokol routing hybrid adalah metode penggabungan kedua protokol antara routing proaktif dan protokol routing reaktif. Contoh protokol routing hybrid ada 3, yaitu Hybrid Wireless Mesh Protocol atau HWMP, Hybrid Routing Protocol for Large Scale Manet atau HRPLS, dan yang terakhir adalah Zone Routing Protocol atau ZRP. Oke. Nah, sekian pembahasan pada materi manet dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.